Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bagus di sini. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai laporan laba rugi dalam bentuk mapping map. Berikut cuplikan dari mapping map yang telah saya buat. Daripada kita lama-lama, lebih baik kita menuju ke materi yang pertama. Berikut pematerian yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian laporan laba rugi. Menurut Sawir, tahun 2001, laporan laba rugi merupakan laporan yang mengenai pendapatan, biaya-biaya, dan laba perusahaan selama periode tertentu. Biasanya, laporan ini disusun dengan dua pendekatan, yakni pendekatan kontribusi dan pendekatan fungsional. Sedangkan menurut Kashmir tahun 2012, laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam satu periode tertentu. Jadi, kesimpulan laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan dalam suatu entitas bisnis dalam satu periode akuntansi. Biasanya, investor menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan profitabilitas dan nilai investasi. Laporan laba rugi menyajikan informasi untuk membantu investor dan kreditur untuk memprediksi jumlah arus kas masa mendatang. Menurut Raharja Putra tahun 2011, laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan yang sangat penting. Format dasar dari laporan laba rugi adalah penjualan dikurangi harga pokok penjualan dikurangi biaya operasi. Adapun beberapa manfaat laporan laba rugi bagi investor dan kreditur antara lain, yang pertama yaitu mengevaluasi kinerja perusahaan, di mana memeriksa pendapatan dan beban, mengidentifikasikan bagaimana perusahaan bekerja dan membandingkan kinerjanya dengan perusahaan pesaing. Yang kedua itu menyajikan dasar untuk memprediksi kinerja masa mendatang, di mana informasi mengenai kinerja sebelumnya membantu untuk menyajikan informasi mengenai kinerja masa mendatang. Yang ketiga, membantu menilai risiko dan ketidakpastian mencapai arus kas masa mendatang. Informasi komponen-komponen dari laba, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian memberitahukan hubungan di antara mereka. Hasil dari operasional berkelanjutan biasanya memiliki pengaruh signifikan dalam prediksi kinerja masa mendatang. Laba bersih merupakan suatu estimasi dan mencerminkan jumlah asumsi. Para pemakai laporan laba rugi perlu menyadari keterbatasan tertentu dari informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi. Di antaranya, yang pertama itu pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. Contohnya, keuntungan dan kerugian yang belum diterrealisasi dan sekuritas investasi tertentu tidak dicatat dalam laporan laba rugi. Apabila terdapat ketidakpastian bahwa perubahan nilai tersebut akan betul-betul terrealisasi. Yang kedua itu angka-angka laba dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Contohnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki untuk menyusutkan aktiva pabriknya atas dasar dipercepat, sementara perusahaan lainnya memilih penyusutan garis lurus dengan mengasumsikan semua faktor lainnya adalah sama. Laba dari perusahaan pertama akan lebih rendah dibandingkan laba perusahaan kedua. Yang ketiga itu pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan. Contohnya, sebuah perusahaan mungkin mengestimasikan umur manfaat suatu aktiva selama 20 tahun, sementara perusahaan lain memilih umur manfaat selama 15 tahun untuk jenis aktiva yang sama. Yang berikutnya adalah komponen laporan laba rugi. Unsur laporan tersebut adalah pendapatan, biaya, dan laba. Laporan ini akan tetap dibutuhkan sebagai laporan keuangan utama yang sangat penting dalam memprediksi aliran kas di masa yang akan datang serta untuk menilai kinerja manajemen. Yang pertama itu definisi laba. Laba dan keuntungan mengacu pada jumlah yang berasal dari revenue atau operating revenue dikurang kos barang yang terjual, biaya-biaya lain, dan kerugian. Yang kedua itu laba bersih, adalah kelebihan pendapatan atas biaya dari suatu periode akuntansi tertentu. Yang ketiga itu laba komprehensif, adalah perubahan dalam ekuitas dikurangi dengan entitas selama periode transaksi. Berikutnya adalah pendapatan dan keuntungan. Bagaimanapun cara-cara suatu entitas mendefinisikan laba bersih pemisah ke dalam komponen pelaporan akan memberikan gambaran pelaporan yang lebih baik. Komponen tersebut akan diklarifikasi sebagai pendapatan, biaya keuntungan, dan kerugian. Yang berikut adalah pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan dalam akuntansi pada umumnya didasarkan pada prinsip objektivitas. Artinya, harus ada bukti yang cukup untuk dapat mengakuinya sebagai pendapatan. Yang berikutnya adalah biaya dan kerugian.
Dalam pengukuran laba periodik, semua biaya memiliki kedudukan yang sama terhadap pendapatan yang ditandingkan dengan dasar penandingan yang memuaskan, yaitu kelihatan ekonomi, bukan kriteria fisik. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk laporan laba rugi. Secara umum, terdapat dua bentuk laporan laba rugi dalam penyusunan laporan keuangan suatu entitas, yaitu single step dan multi step. Yang pertama yaitu laporan laba rugi berbentuk langsung. Single step adalah laporan laba rugi suatu perusahaan di mana semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk unsur operasi berada pada posisi awal laporan laba rugi. Selanjutnya, seluruh kewajiban dan kerugian yang termasuk kategori operasi berada di bawahnya. Yang kedua yaitu laporan laba rugi berbentuk tidak langsung atau multi step, adalah bentuk laporan laba rugi suatu di mana di dalamnya terdapat beberapa langkah dalam menentukan keuntungan bersih suatu perusahaan. Sekian pemaparan materi mengenai laporan laba rugi dalam bentuk mapping map. Like jika Anda suka dengan video ini dan dislike jika Anda tidak suka. Subscribe yang belum subscribe. Kita kembali di video selanjutnya. Oke, dadah.